Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ane Arif di podcast Coba-Coba. Ini podcast terinspirasi dari teman Ane yang namanya Malik Fajar. Ia adalah ketua himpunan mahasiswa pendidikan matematika di Unlam pada tahun berapa ya? Tahun kemarin pokoknya, 2019. Oke. Pada kesempatan ini kita akan ngebahas tentang organisasi dalam Kopma. Sebenarnya ini materi udah saya sampaikan juga tadi di media sebelah, cuma kepikiran aja buat nuangin ini ke dalam sebuah podcast juga, biar ini bisa didengerin semua orang dan ini bisa buat simpanan pribadi lah, buat kenang-kenangan nanti, buat didengerin lagi, siapa tahu asik kayak gitu. Langsung aja kita bahas tentang organisasi. Sebelum membahas tentang apa itu organisasi, saya ingin bercerita dulu. Sebenarnya menyimpulkan sih. Kebetulan saya udah hampir 4 tahun ikut organisasi di tingkat mahasiswa. Nah, selama 4 tahun itu saya mempunyai kesimpulan bahwa sebenarnya ikut organisasi itu nggak penting. Gak bakal bantu kalian buat kerja nanti. Gak bakal bisa nambah soft skill kalian. Dan yang lebih parah, bisa bikin nilai kalian anjlok gara-gara teman-teman bangun kesiangan, bolos karena ngantar undangan, dan lain-lain. Apakah teman-teman setuju dengan statement saya tadi? Tentunya tidak. Karena dalam pikiran teman-teman, sebuah organisasi itu adalah hal yang netral kan, seperti itu. Dan teman-teman mengharapkan hal-hal positif dari yang namanya organisasi. Cuman apa yang saya katakan tadi, itu benar-benar akan terjadi apabila, ada apabilanya nih. Teman-teman akan mendapatkan nilai anjlok apabila teman-teman gak bisa bagi waktu dengan baik. Teman-teman gak punya yang namanya skala prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang bisa diwakilkan. Teman-teman gak bisa mendapatkan soft skill baru apabila teman-teman hanya menjadi anggota dan panitia bayangan saja. Namanya ada, tapi orangnya gak ada. Entah itu dalam kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan pengurus, hilang. Gimana kalian mau nambah soft skill kalian? Terus ikut organisasi juga gak bakal bantu kalian buat di dunia kerja nanti kalau kalian gak berani ngambil peran yang lebih menantang, yang mana sebenarnya itu buat diri kalian sendiri, buat diri kalian supaya bertumbuh dan berkembang. Karena hidup ini bukan hanya tentang teori-teori saja kan, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu yang saya dapatkan selama hampir 4 tahun ikut organisasi. Terus organisasi itu apa? Organisasi itu kan adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, dan biasanya ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini biasanya diimplementasikan dalam sebuah struktur organisasi. Jadi di struktur organisasi itu dijelasin, bagian A itu tugasnya ini, bagian B itu tugasnya itu, siapa melapor ke siapa. Nah, itu biasanya ada di struktur organisasi. Kalau di Kopma, struktur organisasi yang paling tinggi wewenangnya itu ada di rapat anggota. Kemudian ada juga ketua, pengawas, ada pengurus, ada karyawan, dan ada anggota. Oh, satu lagi ada pembina biasanya. Uniknya, organisasi Kopma ini kan termasuk ke dalam unit kegiatan mahasiswa UKM di bawah naungan kemahasiswaan, di bawah naungan Wakil Rektor 3. Namun UKM Kopma ini bagus sebenarnya, karena kalau menurut saya pribadi, ketika saya menjadi seorang pengurus koperasi mahasiswa, itu udah kayak mengelola sebuah unit perusahaan sendiri gitu loh. Anggaplah mini perusahaan seperti itu. Jadi kita benar-benar belajar secara real. Kita ngelola unit-unit usaha, kita ngelola keuangan, kita ngelola karyawan. Contoh lah, sekarang saya menjadi pengawas di Kopma. Kalau menurut saya pribadi hampir sama lah dengan mungkin audit internal pada perusahaan-perusahaan pada umumnya.
kita ngawasin kinerjanya pengurus, entah itu dalam program kerjanya atau di anggaran keuangan mereka, seperti itu, agar nggak ada yang bocor, agar nggak ada yang melenceng. Itu kan hampir sama kayak kita menjadi seorang auditor internal. Kemudian bidang keuangan di Kopma itu mengelola uang yang hampir miliaran, bahkan sudah miliaran, dan kita pun juga ngitung pajak dan bayar pajak. Kapan lagi coba tingkat mahasiswa kita udah bisa tahu proses pembayaran pajak itu seperti apa, dan kita pun bikin laporan keuangannya yang benar-benar nyata gitu loh. Jadi buat teman-teman akuntansi ini worth it banget gitu loh buat tempat belajar kalian, biar kalian gak kaget nanti. Terus bidang sekretaris pun pernah kita berurusan dengan yang namanya notaris. Kita bikin badan hukum, kita ngerubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita kontek-kontekan dengan notaris, karena kalau itu dirubah ternyata harus kita laporkan dulu ke notaris, dan itu ada prosesnya yang bermacam-macam. Mungkin teman-teman, saya sendiri pun nggak tahu seperti apa prosesnya, tapi teman-teman yang sekretaris mungkin tahu itu apa saja yang harus dilakukan dan pernah mengalaminya. Kemudian bidang usaha, ini bidang usaha di Kopma benar-benar ngurus. Kalau di Kopma Padang Bulan itu ada 6 unit usaha kalau nggak salah. Nah itu benar-benar dikelola oleh bidang usaha ini. Jadi ini bidang usaha seolah-olah menjadi tulang punggung buat koperasi mahasiswa, karena mereka nggak punya banyak broker, tapi punya target yang sangat berat bebannya. Target pendapatan tahun ini berapa, target labanya berapa, seperti itu. Yang mana bidang-bidang lain dengan santuinya ngabisin uang-uang yang mereka cari, seperti itu kan. Tapi itu ya pilihan mereka untuk menjadi bidang usaha, dan mereka harus siap berpikir bagaimana ini usaha strateginya bisa dapat itu target pendapatan. Kemudian juga bidang personalia. Bidang personalia itu ngurusin karyawan, ngurusin pemagang, ngurusin pengurus juga, gajinya pengurus, gajinya karyawan, gajinya pemagang. Jadi yang ngitung gaji itu adalah dari bidang personalia. Kemudian juga proses rekrutmen karyawan, evaluasi, dan bahkan pemecatan karyawan itu juga menjadi tanggung jawab bidang personalia. Jadi kapan lagi gitu loh seorang mahasiswa open rekrutmen karyawan, yang mana rata-rata yang melamar itu adalah orang yang lebih tua dari kita, tapi kita seolah-olah lebih profesional karena emang tuntutannya seperti itu. Walaupun kita masih belajar, tapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang profesional pada bidang itu. Pada bidang kalau di perusahaan kan ada HRD tuh. Nah mungkin hampir mirip seperti personalia di koperasi mahasiswa. Terus lanjut ke bidang PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Ini bidang berat sih kalau menurutku pribadi, karena yang namanya pengembangan itu kan salah satu outputnya ya anggota-anggota itu minimal ada yang bisa ngelanjutin kepengurusan dengan lebih bagus lah. Kemudian anggota-anggota yang mempunyai prestasi. Artinya di sini bagaimana sistem pengkaderan, bagaimana sistem metode pembelajaran agar anggota-anggota ini berkembang. Kayak gitu kan. Dan anggota yang mendaftar di UKM Kopma itu biasanya setiap tahun rata-rata di atas 100 lebih kayak gitu. Jadi lumayan banyak lah, dan ini lumayan menantang juga. Terus selanjutnya bidang public relation. Bidang public relation bukan hanya berhubungan dengan organisasi-organisasi yang sesama mahasiswa saja, tetapi juga kita biasanya berhubungan dengan yang namanya Dinas Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia, bahkan di tingkat nasional
dengan Kementerian Koperasi, seperti itu. Yang mana ini hubungannya bukan hanya sekali dua kali, kita sering kumpul, kita sering diskusi, kita sering sharing tentang keadaan bisnis kita, tentang keadaan birokrasi kita seperti apa. Dan dari dinas-dinas pun biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan dan kita biasanya diajak untuk belajar. Jadi kan ilmu baru lagi nih, diajak dari orang-orang dinas, dan setahun itu bisa dapat 10 lebih lah pelatihan-pelatihan yang mana itu kan diperuntukkan untuk UMKM biasanya, pelatihan-pelatihan yang ningkatin soft skill. Nah itu kan lumayan tuh buat nambah-nambah soft skill kita sendiri kayak gitu. Itu biasanya infonya yang nyari CPR. Itu terkait struktur organisasi. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi patut kita apresiasi, namun gak selamanya itu harus ada dalam sebuah organisasi. Artinya gini, kita nggak boleh mendasarkan sesuatu kebijakan itu dasarnya budaya organisasi. Ya bolehlah budaya organisasi itu ada, tapi nggak selamanya budaya organisasi akan tetap eksis sepanjang masa. Karena yang namanya organisasi itu dinamis, dia tumbuh dan berkembang, namun tidak menutup kemungkinan dia juga bisa mati apabila eksistensinya nurun. Nggak ada program yang inovatif, nggak ada yang kreatif, takut mengambil perubahan, maka lambat laun ya organisasi itu akan ketinggalan. Apalagi yang namanya unit bisnis, yang punya bisnis, ya kita harus ngikutin juga dong perkembangan zaman itu seperti apa. Nah jadi budaya organisasi itu boleh lah ada, tapi jangan sampai kita ketika menjadi seorang pengurus kita terkotakkan di sana. Kita terkotakkan dengan yang namanya budaya organisasi, jangan sampai seperti itu. Karena selagi kebijakan yang akan kita susun nanti itu enggak melenceng jauh dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta tujuan-tujuan dari organisasi tersebut, dan selagi resikonya masih bisa kita ukur, why not kita mencoba hal yang baru, karena itu akan memberikan kesan dan memberikan legacy atas kepengurusan yang kita jalani. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi episode-episode selanjutnya yang entah kapan akan kita rekam lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.